Kalau boleh tahu di bidangnya memang bidang kewartawanan atau bidang apa? Boleh kalau boleh tahu waktu kerja di Mubahnya. Jadi kuli bangunan, Pak. Nah, itu aja Mang Efran, kali Iya. tuh. Ya Kuli bangunan benar, Pak. Jadi kuli bangunan gaji manajer. pemirsa ya, penonton, Mang Heri, masyarakat Pali khususnya dan sekitarnya ya. Jadi jangan pernah percaya dengan apa yang disampaikan di internet. Jangan pernah percaya. Mang Efran ulang lagi. Jangan pernah percaya dengan apa yang disampaikan di internet. Karena itu belum tentu benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mamang Bibi. Tadi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan para tokoh pemuda. Ini salah satu tokoh pemuda kita di Kabupaten Pali. Mungkin sudah banyak tak asing lagi, baik dari tampilan, wajah maupun suaranya. Pasti sudah bisa langsung nebak Slawo siapa ini ya, apalagi biasa Slawo ini sering tampil di radio. Jadi sudah ada asing lagi bagi para penggemar-penggemar yang ada di Pali, terusus dan sekitarnya. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang dengan namanya Mang Efran. Nah, mungkin tidak asing bagi beberapa kalian. Nah, kami pengen tahu Mang Efran ini sebagai tokoh pemuda. Nah, sekarang dia sebagai ketua wartawan. Mungkin Mang Bibi ada yang belum tahu, sudah ada yang tahu, yaitu IWO. Nah, IWO yaitu Ikatan Wartawan Online. Nah, ini salah satunya Mang Bibi mungkin kita bincang-bincang, apalagi kami ketahui dia ini dulu basicnya ya bukan katakanlah bukan seorang wartawan, tapi dia sebagai ketua sekarang. Nah, mungkin kita ngomong bincang-bincang apa sih asal muasal ini Mang Efran, memberikan motivasi Mang Efran tuh yang tadi ya katakanlah ya dasar basic tuh bukan seorang wartawan kan, tapi tiba-tiba menjadi seorang wartawan dan menjadi sebagai ketua ibu. Mungkin latar belakang dulu Mang Efran bisa ini apa dia Mang Efran ininya. Oke, terima kasih Mang Heri. Tapi sebelumnya aku nak nyapa dulu ya seluruh pendengar, pemirsa, sahabat Mang Heri, Pondok Mang Heri ya. Siap, ya. Ini caknya kami ini jeruk makan jeruk ini. Nah, kan? Jadi kalau beda. Iya, jeruk makan jeruk ini karena sudah duluan jadi YouTuber di channel YouTube. Beliau juga ini membuat. Tapi saya sangat mengapresiasi ya Mang Heri dengan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat Pali untuk menjadi narasumber di sini. Iya. Dan menjadi kebanggaan bagi saya karena begitu channel pertama ini tayang terbit itu aku langsung komen. Oh, itu ya. Iya, langsung subscribe, langsung komen bolo, ke share bolo. Dapat dah ini hadiah dari Mang Heri belum? Belum. Tapi sudah jadi narasumber itu sudah lebih daripada ini hadiah. Wah. Karena saya ini menulis di kolom komentar mengharapkan kan saya bisa menjadi narasumber. Alhamdulillah. Iya. Ajak dukun Mang Heri. Belum diajak lah jadi. Jadi dijawab oleh Mang Heri itu sahabat ini Pondok Mang Heri di Kabupaten Pali dan sekitarnya ya. Jadi begini Mang Heri. Sejak selesai sekolah SMA aku itu langsung kerja, Pak. Oh, alhamdulillah. Di Mubah Sekayu, iya di Lais, Kecamatan Lais. Kalau boleh tahu di bidangnya memang bidang kewartawanan atau bidang apa? Boleh kalau boleh tahu waktu kerja di Mubahnya. Jadi kuli bangunan, Pak. Nah, itu aja Mang Efran. Iya. Kuli bangunan benar, Pak. Jadi kuli bangunan gaji manajer. tidak benar. Memang aku dari kuli bangunan, aku megang cangkol, aku pundak aku ini ngangkat semen, aku ngaduk semen coran. Oh, jadi Mang Efran pernah merasakan seperti itu? Iya, aku 10 tahun Pak bekerja di bidang itu. Makanya aku terakhir di perusahaan
perusahaan Midco tuh Pak ya. Tapi aku ikut di perusahaan ini kontraktornya. Jadi kita pihak ketiga dari Midco dikaji gitu kan. Mungkin saat itu Pak Heri iya Bang Heri iya masalahnya melekat beliau ini nih iya melekat dengan bupati gitu kan. Beliau kemungkinan juga ada di Sekayu saat itu di periode tahun itu. Jadi terakhir saya itu menjabat sebagai site manager Mang Heri di perusahaan kontraktor itu. Jadi kalau misalkan untuk pekerjaan sipil konstruksi untuk bangunan dan beton, insya Allah kalau 10 tahun tuh tahu Pak. Alhamdulillah. Iya kira-kira. Iya. Tidak tapi. Iya. Tapi gitu ngawasi. Iya. Karena saya memang waktu itu saya pelajari Pak. Saya pelajari betul tentang ini pekerjaan saya. Jadi apa yang bisa aku pelajari di situ aku pelajari Pak. Sampai aku bisa pakai menjalankan komputer, laptop itu aku tidak sekolah sama sekali Pak. Otodidak. Ini yang khusus B3 tuh masih ada baca. Tidak tinggal kemauan. Balik niat kemauan. Iya, tinggal kemauan. Jadi saya punya prinsip kayak gini ini Mang Heri. Gawi yang tidak bisa digawi oleh manusia itu adalah gawi Tuhan. Amin, ya. Cuman sih kok lah. Kita buat jembatan Sirotol Mustaqim, buat bulan, buat bintang, kira-kira buat matahari, iya buat kira-kira itu. Tapi selagi itu gawi manusia, selagi kita galak, pasti. Iya pasti. Ingat itu sahabat Pondok Mang Heri di mana Bay? Selagi kita galak ya. Nah berlanjut, Mang. Ini di tahun 2008 saya itu pindah. Jadi ikut tes. Ya belum ikut tes di Pertamina, di migas, di drilling Pak, di pengeboran. Selama 10 tahun juga. 10 tahun juga. 20 tahun tuh di perusahaan gas itulah. Iya, perusahaan itulah. Jadi memang aku terdidik, karakter aku memang aku orang pekerja, jadi pemimpin pekerja. Waktu di Midco dulu aku membawahi ratusan tenaga kerja kayak itu. Karena ada di beberapa lokasi. Jadi stasiun-stasiun pengumpul minyak yang ada di Midco itu pada saat itu rata-rata itu aku yang ikut terlibat mengerjakan. Terakhir pada tahun 2007 ada di Pali di stasiun Booster Pengabuan. Kalau Mang Heri lewat situ, kalau ngelihat ada tower HP itu, iya cak tower Telkomsel itu. Nah itulah Pak terakhir bangunan saya di Midco. Hasil karya gitu. Iya. Iya. Lada aneh lagi iya. Dengan suasana gas minyak nih. Iya. Terus? Nah di 2000 awal 2011 2012 kan muncul masyarakat Pali itu kan keinginan untuk melepaskan diri kan, dari Kabupaten Muara Enim. Nah itu ketika aku libur aku nimbrung ngikut perkembangan iya. Jadi memang masyarakat memang berharap kayak mana biar bisa ini jadi kabupaten sendiri dan alhamdulillah itu menyimpang dikit mengeprat tadi 2011 kayak masyarakat Pali yang pengen pemekaran. Iya. Namun cita-cita dari Pali Dewi itu ngapa dulu tak mekarnian dari itu. Ada apa kira-kira kami nak mekar baik, kami nak berlepas baik. Hasil dari ilmu-ilmu itu apa dia kira-kira mengeprat agak nyimpang dikit dari kalau selentingan dari masyarakat bahkan aku sendiri Pak Heri memang seperti cak di anak tiri ke gitu kan. Iya. Kan di dalam bidang pembangunannya. Karena kan saat itu kecamatan sini ya, kecamatan Talangubi anggaran yang digelontorkan itu minim. Makanya waktu mungkin Mang Heri waktu itu saat itu jadi PLT Bupati waktu masuk mungkin sama aja aku kan. Jalan banyak yang rusak, lampu sering mati. Pokoknya kalau ngelihat Pali saat itu. Tapi alhamdulillah dengan perjuangan dari masyarakat Pali 2013 terbentuk Latihan Pali. Iya, nah di situ Mang
aku mulai ada motivasi ya. Jadi begawe di Pertamina kemarin terakhir aku dengan gaji 8 juta. 2015 aku sudah ngaju ke pengunduran diri. Resign Ya ya. sama mandor. Aku bilang, "Ngapoi kau ndak berhenti?" Akhir dikecek-kecek aku, Pak. Ini kan akhirnya 2016 bulan Desember aku mengundurkan diri dari Pertamina. Kalau nak nyari aman, aku begawe baik di Pertamina. Ya, benar ya. Iya, nyari aman, gaji lumayan, anak istri ada tanggungan itu kan. Cuman demi kecintaan aku dengan Pali, aku harus balik. Tekad aku cek itu. Aku harus balik, aku harus mendedikasikan diri aku kepada tempat tanah kelahiran aku. Jadi aku muak begawe. Iya. Lah, Bang Epran ini, iya. Bang Epran dengan sudah di zona nyaman, langsung main hari ya. Iya. Gaji katakanlah cukup, untuk anak bini cukup. Nah, tapi Bang Epran hijrah, ini hijrah kan? Iya. Artinya dari dengan zona nyaman ini ya ke zona yang belum tahu nyaman apa tidak. Nah. Tapi dengan motivasi untuk ikut membangun Kabupaten Pali. Iya, saat itu aku ndak tahu nak ngapo, Mang. Kata pimpinan aku, "Kau nak gawe apa?" Lah belum tahu kataku. Yang jelas kalau balik ke tempat aku dewe, aku kan begawe di luar ini. Begawe di luar aku bisa aja. Apalagi aku begawe di tempat aku dewe. Kalau aku tidak bisa menghasilkan duit 3 juta kataku, aku dikatuk aku orang bodoh Iya. dan Pak Dewe. Pokoknya aku ngomong sama pimpinan, aku sudah bulat, aku nak ngundurkan diri, aku nak berhenti, aku nak balik. Alhamdulillah, aku satu-satunya wong yang mengundurkan diri saat itu, Mang. Dapat pesangon. Wih, Iyo, kawan-kawan sirik galo. No, awak ngundur ke diri dapat pesangon. Iya, aku terkejut. berarti kita masih dibutuh, wong diperlu ke wong. Iya. Iya. Nah setelah itu hijrah itu apa dia Bang Epran? Habis yang biasa begawi dapat zona ini tahu-tahu katakanlah belum ada gawe kan? Iya. Waktu baru saat hijrah itu. Jadi rencana kita tuh memang baik bagi kita, tapi belum tentu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Jadi 2018 itu 2017 aku setahun dari resign itu aku mencoba mencalonkan diri sebagai kepala desa. kenapa lo? Iya di Desa Sukamaju. Di Tap- daerah iya. Pali ini lah ya. Iya. Nah, karena motivasi Bang Epran nak nyalonkan desa beliau kan nak kepengen mimpin lagi. Padahal tadi kan lah banyak mimpin anak buah. Iya. Ratusan puluh. Iya. Kades juga paling sekitar ratusan juga kan. Memang aku tinggalnya di Pali, Pak. Memang di Desa Sukamaju. Aku punya motivasi mak manu caranya Desa Sukamaju itu bisa maju, Pak. Tapi itulah, Pak. Rencana kita itu belum tentu ini baik untuk kita ya. Rencana Allah rupanya yang lebih baik, lebih bagus. Karena saat itu ketika tidak terpilih, aku bukan ngomong ke kalah. Karena Allah tidak mentakdirkan diri aku sebagai kepala desa. Kasarnya dia ngomong ini Tuhan tuh, dia melaparan kau salah jadi kepala desa, kau tuh tidak bagus. Yang bagus kau jadi ini. Itu yang ada di dalam pikiran aku. Setelah pemilihan kawan-kawan ada yang ngajak untuk tidak terima ya untuk melaporkan untuk ini, aku tidak mau. Pemilihan lah sudah, aku lah kalah ngomong gitu. Sudah aku ikhlas. Kalau memang kamu nak nuntut, kamu nuntut lagi lah. Jadi artinya balik ke agama lagi ya. Bang Iya. Epran ini dia ya bergantung dengan Tuhan. Iya. Artinya kalau kita mengikut pemilihan kita kalah, ya bukan bagian kita. Iya. Apalagi ada kalau bukan bagian kita, tidak tentu ke yang lain kan. Iya. Nah itulah kadang aku. Jiwa besar mainlah Bang Epran yang kita harus tunjukkan kepada yang lain-lain. Iya. Jangan galak melok bertanding, aman kalam gotu. Benar Iya. tak? Jangan bertanding masuk. Lah aman ndak galak kalah, ndak usah bertanding, benar Mang. Iya. Nah ngapa kita nak nyoba-nyoba itu kan. Tapi aku Mang nyalon kades aku lah dadas. Itu ya. Apalagi jadi kades. Oh, iya. Baru nyalon be aku lah dadas. Berpikir positif. Iya. Bahwa Tuhan menunjukkan bukan tempat bagus di kau sana. Iya. Mungkin menjadi kades kaki macam-macam kaki. Iya, pokoknya tidak. Ayo terkebat.
Kita bisa tahu baik. usia Tuhan. Iya, iya. Kau dosa di sini, kau di sini baik. Artinya segala sesuatu itu ada ketentuan. Iya. Itu kodok dan kodar, ada ketentuan dan Iya. ketetapan. Heeh. Boleh kepengen nyalon ini nyalon itu, Iya. ya kalau tidak terpilih jangan pulang ibu. Mm-mm. Udah. Iya. Kepala tersiko kan, aman Iya. kepala dulu nyetuk kan. Oh, Itulah itu mang aku kadang galak sedih ngelihat ketika di desa ketika ada pemilihan selalu ada tuntutan nuntut. Kadang tuh yang parah tuh ngomong ke oleh karena politik duit katanya karena dia ini lah bahasanya mah ini mang kenapa aku tidak pakai duit oleh karena aku tidak ganti duit cuka ke mana aku ada duit Oh, itu bulu. kalau lebih parah aku iya uang yang nuntut itu kalau dalam pemikiran aku dia udah ganti duit walaupun ada duit dia kurang dari yang menang kira-kira cek itu ya aman kita lah sudah bertanding sudah legowo kenapa kita nak ini lagi tahun depan atau nyalon kades tempat lain masih kurang kira-kira itu aman nak menang galo wah hebatnya iya mau pikir cak kau kalau ini orang cepet maju balik iya iya ya tapi aku heran itulah ini mang kenapa apa yang niat aku yang apa yang tidak Allah SWT setujui apa yang niat aku yang kurang itu kan yang jelek tapi aku masih berhunuzon dengan yang Maha Kuasa bahwasanya Allah itulah sudah nyiapkan aku jabatan yang lebih daripada kepala desa. Aku berpikir saat itu aman aku udah jadi bupati, aku jadi anggota dewan. Amin. Pikiran aku saat itu. Rupanya aku jadi wartawan. Alhamdulillah. Baca keliling dunia. Iya. Alhamdulillah. Jadi aku menjadi salah satu wong yang paling beruntung di dunia ini. Mang Heri aku jadi wartawan. Karena dampaknya luar biasa. Memang yo kalau nak penghasilan jauh ini nak kayo kan nak baca banyak suku Leo jadi pengusaha misalkan nak banyak sen jangan jadi wartawan pengusaha banyak yang tidak belum iya kira-kira tapi yang paling ini apa karena darah perjuangan itu mang ngalir di darahku ini darah iya untuk berjuang terus iya karena aku di Pertamina dulu di Midco memang aku lah sudah apa mama yang ngomongnya sudah sering sudah aktif aku sudah nyatu lah iya tentu lah tidak lagi main pikiran lah otomatis sudah iya aku hobi mengkritik jadi dalam sebuah tulisan itu di Pertamina itu mang aku setiap bulan itu hadiah atas kritikan aku itu selalu aku yang dapat itu alhamdulillah di pondok mangai gini komen baca dapat iya itu komen yang terbaik ini memang ada jiwa nih ya jadi masuk itu pun kritik komentar nanti komentar ini ya bisa positif bisa negatif mama dong nyingoknya orang iya benar dah mungkin komen kita tuh positif tapi menyingoknya negatif pula iya jadi balik-balik ke niat dengan tujuan. Niat. Jadi apapun komen, wong kalau kita berpikir positif, benar komen dia nih. Oh benar masukan dia nih. Iya. Itu kan? Iya. Nah, jadi semangat inilah, semangat Evan tentunya tular ke, jangan mengepan dewe, tak maju-maju balik ini. Itulah ini aku mang mendedikasi ke diri aku. Aku harus jadi pegiat pers. Jadi yang selalu kucam ke dalam diri aku bahwa jabatan ini amanah. Amin ya. Kalau aku disuruh milih oleh Mang Kuaso, Ran, kau kan nak berhenti di Pertamina. Kau nak jadi apa? Aku mah bae jadi wartawan, Pak. Kau nak jadi bupati. Kapan ada pilihan dari Mang Kuaso? Cuman kita kan Allah yang mentakdir ke kita. Jadi walaupun aku sebagai wartawan, walaupun aku sebagai ketua IWO, ini amanah bagi aku. Jadi amanah memang harus aku harus benar, harus baik gitu kan. Harus beradab gitu kan. Nah, tepat pada tanggal 2 April tahun 2019 aku dilantik menjadi ketua IWO Pali. Iya, berkat Mang Heri juga saat itu pelantikan itu sudahlah kau pelantikan dini bae aja. Jadi gedung yang pertama dipakai oleh kalau berkat Allah SWT. Iya. Walaupun kata Mang Heri berkat kamu masih ke kamu. Iya. Lantaran kita berdua berkawan. Lantaran kita saling kenal. Dengan lantaran inilah kita bisa ini. Nah balik lagi tadi Mang Epan tadi sudah 2 April katanya
BO terbentuk kan. Iya. Nah, cuman kan kemarin kan mengepkan perayaan HUT IWO ke-10. HUT BO ke-10, tapi untuk yang itu untuk nasional ya. Iya. Untuk talang untuk Pali dewek yang ketiga. Yang ketiga tahu. Nah, apa dia mengepran kira-kira kiat-kiat apa pesan-pesan mengepran sebagai ketua ibu kan Iya. kepada para ya sohib-sohib, sahabat-sahabat wartawan yang lain, baik yang dalam lingkungan ibu maupun di luar ibu. Iya. Apa dia kira-kira pesan, kesan dan sekalian suka duka mengepran jadi wartawan. Tadi kan mengepran gaji sekian belas juta di Pertamina pegawai ini, sekarang jadi wartawan yang notabene-nya pengakuan sih misalnya gitu Iya. kan. Tapi mengepran dengan logo lebih senang kan? Iya. Wartawan artinya kebahagiaan itu bukan semata-mata duit ya. Iya. Betul kan? Bisa bantu wong itu. Berarti mengepran dengan niat, wah aku walaupun gaji sekian jauh di bawah aku pegawai yang lama, tapi aku bisa bantu orang. Alhamdulillah mengepran artinya. Salaman dulu. Oh. Mudah-mudahan niat Iya, mengepran amin, ini amin, pacak amin. ditularkan ke seluruh Amin, amin, masyarakat amin. Pali. Iya. Insya Allah barokah Iya. dari wartawan ini. Artinya apapun profesi kita, tentunya kita harus berbuat baik. Mungkin sedikit cerita ke Bang Iqbal, mungkin biasa kan Iya. dengan kita, apalagi sebagai kepala atau ketua, ya biasa baik kadang-kadang Iya. ketua gitu. Biasa, iya. Kiat-kiat Mang Iqbal itu apa sih? Kalau misalnya ada yang agak nakal, apa dijebak dikit kan? Iya. Apa diberhenti ke, apa mak mano. Nah, sehingga roda di ibu dewe itu bisa berjalan dengan baik. Iya. Jadi gini kalau menurut aku, Bang, amanah ini memang harus dijago, gitu kan. Jadi memang kita harus jadi wartawan yang profesional. Jadi jangan sekali-sekali kita melacur ke profesi. Jadi aku sudah sering mengatakan pada tim, kepada anggota atau sosialisasi ke kawan-kawan. Kita itu kalau nak membuat suatu berita, tidak usah kita berpikir bahwa kita akan dapat duit. Berita ke baik. Tapi ketika di kemudian hari terjadi itu dapat duit, itu perihal lain. Nah ini kadang memang sengaja nian. Iya, nah itu sudah keluar dari etika jurnalistik. Hal yang paling mendasar dari etika jurnalistik itu, Mang, tidak boleh bertikat buruk. Jadi balik-balik ke niat ya. Iyo, kaki kau sambil nunjuk Mang Heri, kelak kau. Tunggu kalah Tunggu kelak kau. Nah, cak itu kan ladak bener. Tunggu dilir. Tunggu dulu. Iya. Kita di dilir dah Iya. ketemu. Kira-kira aja itu. Jadi yang paling mendasar juga, Mang, jadi seorang pemimpin sebuah organisasi itu, aku sering dengan tegas ngatakan, buset bagi siapa be yang punya program untuk mensejahterakan anggota, buset. Karena sejatinya ketua atau pemimpin dari organisasi pers itu adalah yang pertama, bagaimana bisa memastikan wartawan yang tergabung di IWO itu harus merdeka. Jangan sampai dia dihalang-halangi, bahkan diancam, bahkan yang seperti itu. Merdeka dalam melaksanakan tugas. Iya, jangan sampai ada yang menghalangi selagi dia bertugas. Tapi yang di luar tugas, contoh misalkan dia wartawan, tapi ngamuk-ngamuk. Nah itu kanlah di luar tugas, ngamuk-ngamuk tadi. Habis tugas siang, malam. Iya. Misalnya joget. Iya. Itu. Lain. Tapi kalau dia masih dalam kerja jurnalistik, misalkan dia nak wawancara suatu peristiwa, dia dihalang-halang, itu tidak boleh. Seperti kemarin dari Polri kan minta maaf yang kasus ini Ferdi Sambo, ada wartawan yang dihalangi. Nah itu kan. Yang kedua, Mang Heri, tugas dari seorang ketua itu adalah bagaimana cara memprofesionalkan anggotanya. Tapi selebih daripada itu memang kita harus mamano caronyo kawan-kawan tadi kan diberdaya ke kira-kira sama itu. Cuman kalau memang dikedepan ke dari awal program aku mensejahterakan wartawan, itu sudah keluar menurut aku. Iya, jadi dua itulah makanya aku negas ke harus dengan tegas aku ngomong bebas, harus merdeka, harus profesional itu. Nah, jadi yang berat itu adalah menjadi contoh
Mang. Ya. Jadi contoh, jadi teladan. Kalau ketua ibu gawe nak meras wong. Mak mano yang lain kira-kira itu. Wah, Aku doa meras lagi yang lain ngomong okno be masih kira-kira. artinya kepala itu contoh, kepala Iyo. apa dah? Iyo, kalau kita Kepala ini, kepala itu, benar tak? Iyo. Tak nyingok buntut, nyingok kepala. iya teladan itu Mang yang ini. Karena aku dari Ki Hajar Dewantoro itu belajar bahwa akhlak budi pekerti itu. Jadi contoh itu kan bagi panutan bagi wong itu kan. Ketika kita di depan memang kita harus jadi contoh. Ketika kita di belakang kita harus menjadi pendorong kira-kira semangat, memanti api kira-kira itu. Jadi yang Iya. di depan kita tidak menjadi contoh, di belakang kita ngebat. Iya. Yang di depan kita jadilah contoh. Artinya balik ujung-ujung masih nak balik ke Iya. akhlak pula. Mm-mm. Balik ke niat, Iya. balik ke yang sesuai dengan Iya. agama kita. Iya. Balik-balik ke hijrah lagi tadi. Iya. Hijrah itu dari perbuatan dekati jadi ado, atau yang tadi salah kurang jadi baik Iya. dan benar. Mm-mm. Ya soal yang lama itu yang lama, yang baru Iya. kita perbaiki. Mm-mm. Jadi benar atau Mang Efran tadi, Mang Efran itu sebagai contoh, ya alhamdulillah. Artinya Mang Efran tadi sebagai ketua ibu, ya bukan nama sejahterakan. Iya. Artinya kebebasan dulu, kemerdekaan, merdeka. Iya. Mereka dalam menjalankan Hmm. tugas. Kemudian tadi profesional. Iya. Nah, profesional ini tentunya melalui pendidikan. Iya, pendidikan, pelatihan jurnalis. Pengalaman. Nah, itu Iya. harus dibentuk, harus Iya. pendidikan. Nonton lah kalau orang bisa Iya. profesional tapi sekolah tidak, belajar tidak. Iya. Apalagi Cak aku kan memang bukan latar belakang dari sekolah jurnalistik. Jadi memang aktif aku untuk belajar tuh kan. Tapi kan dengar cerita Mang Efran tadi, walaupun bukan basic seorang wartawan, tapi semangat Mang Efran itu kan untuk kepengen tahu, kepengen baca itu lebih besar. Wong ini memang sudah ada dasar tapi tidak kepengen banyak. Target aku dulu itu Mang, begitu aku jadi wartawan, sehari 3 sampai 5 berita aku harus nulis. Gitu ya. Sehari harus Iya. 3 sampai 5 berita. Karena aku belajar dengan Tiger Woods yang memang bisa jadi pegolf nomor 1 dunia. Dia bisa jadi pegolf nomor 1 itu sehari 1000 dia napak bola, Pak. Jadi aku target 3 sampai 5 berita. 3 sampai 5 berita tiap hari itu, Pak. Jadi artinya baliknya itu kita ini nak bersungguh-sungguh. Iya. Balik lagi ke agama. Iya. Maksud menjeda wajidah. Siapa yang bersungguh-sungguh itu pasti berhasil. Benar kan? Iya. Contoh segala benar itu. Iya. Segala gawe kita itu tidak baca instan. Iya. Yang ada instan tuh kopi, susu, mie. Enak. Iya. Kalau gawe ada instan, artinya harus tahapan. Nah contoh misalnya olahraga kan gitu kan. Iya. Melatih, tanding. Nah inilah Mang Efran yang harus kita sampaikan juga kepada masyarakat. Iya. Tidak kata bisa mencapai puncak dengan baik dengan itu. Tidak melalui perjuangan. Iya. Orang melalui kegiatan misalnya Olimpiade yang juara emas itu, Iya. kalau kita baca sejarah dia, sehari 8 jam 9 jam Iya. lari di Mm-mm. lapangan. Coba Iya. bayangkan selama 3 tahun. Mm-mm. Kalau kita nih besok Olimpiade baru nak nyaki sepatu. Iya. Artinya kan keseriusan, kesungguhan itu yang berung berhasil. Iya. Memang segala reda Allah SWT. Mm-mm. Cuma tidak baik. Tapi ikhtiar yang Kamu tidak baik juga. Mana tuh nak meredoi? Iya. Itu kan nak ngatur Iya. aku pula mamang ini. Tapi kalau siang malam pasti reda Allah turun untuk kita. Karena Tuhan kan tidak tidur. Iya. Jadi dia tahu apa dia gawe kita. Mm. Jadi terima kasih Mang Efran artinya dengan semangat ini. Nah mungkin sekarang dengan ulang tahun Ibu kemarin, Iya. terus sekarang semangat kemerdekaan sebentar lagi kita ulang tahun. Apa dia kira-kira pesan-pesan, kesan-kesan Mang Efran tuh Iya. di masyarakat kita, ya tidak terus kepada wartawan baik, artinya Iya. sebagai wartawan, sebagai masyarakat, sebagai tokoh pemuda. Apa dia kira-kira disampaikan dalam semangat kemerdekaan ini, di mana selama 2 tahun ini kita sudah mati suri basuh untuk Iya. ini tidak bisa, ini tidak boleh, ini tidak pacak karena COVID-19. Nah dengan semangat tadi, apalagi kita jenguk anak-anak itu latihan Iya. baris, yang pembangunan ini tadi kan, beli ini beli itu, tekat triplek mamang belakang rumah wong no jiku. Apa di paling bukan maling mang, saking semangatnya dah Iya. semangat kemerdekaan ya dah. Untuk apa? Buat macam-macam mang ngocnya. Nah mungkin apa dia pesan-kesan dari
Mang Epran dewe sebagai tokoh pemuda, sebagai wartawan, dan sebagai tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Pali ini. Jadi olehlah disenggol tadi terkait peringatan HUT Iwu, aku nak menjelaskan juga Bang. Iya, bahwa seperti momen tahun sebelumnya kami ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu kita lomba pidato kepala desa antar kepala desa Kabupaten Pali. Oh, jadi ada dari kepala desa itu Iya. sudah dilakukan sebelum HUT apa Sebelum kan HUT-nya tanggal 8. Oke ya. Lomba pidato kepala desa sebelumnya masih di bulan Juli. Sudah Sudah ada pemenangnya? Sudah ada. Siapa Iya. pemenang yang Mang Epran untuk di itu seluruh kades Miku? Iya. Alhamdulillah, Mang Epran banyak Iya. inisiatif. Sudah itu kita mengadakan lomba menulis surat kepada Ketua Iwu Kabupaten Pali. Jadi anak-anak sekolah tuh nulis surat ke aku, Mang. Iya. Nah, dia nyampe ke video itu kan apa tak kritikan, tak masukan ke kami. Nulis surat. Iya, nulis surat. Iya. Nah, terakhir lomba masyarakat kita hibur itu kan biar nggak bisa lebih kenal wartawan, berbaur dengan Iwu. Bukan pembagian hadiah lah sudah. Lah sudah. Terlambat Mang Egi boleh dah. Kita magi beli hadiah jadilah. Iya. Bukan jeruk makan jeruk. Iya. Ini bertukar jeruk. Jadi tanggal 8 kemarin kita bagi ke hadiah selain seremonial ya, kita potong tumpeng, kita bagi itu hadiah lomba. Nah, dalam kesempatan itu kami menyikapi positif. Itu ya. Menyikapi positif kritikan dari masyarakat, dari berbagai pihak yang punya sudut pandang beda menurut kami, bahwa ujinya wartawan tuh cuman pacak ngeritik ujinya. Nah, makanya dari itu kami sikapi setiap tahun seluruh instansi, personal pribadi atau siapapun yang punya prestasi di tahun 2021 itu kami berikan penghargaan. Termasuk Mang Heri dapat kemarin. Cuma tidak hadir dia. Baca datang ya. Iya. Tapi ya Mang Heri kami kasih karena dari catatan kami Mang Heri berperan aktif ya, selaku bupati berperan aktif membantu perkembangan pers di Kabupaten Pali yang diawali dengan PWI ya, dengan membangunkan kantor sekretariat PWI Pali itu kan, memberikan dana hibah, banyaklah bantuan gitu kan. Itu ikut berperan, termasuk kami sejarah terbentuknya Iwo tidak lepas dari peran daripada Bupati Pali itu kan. Mangkonyo Bupati Pali itu ngapa? entah caknya pon yang iya Bupati itu ya. Karena itu sudah menjadi tanggung jawab kita bersama, Mang. Iya. Peradaban pers itu memang harus jadi tanggung jawab kita sama-sama. Bukan dari kami pelaku pers bae. Jadi sama-sama. Karena pers ini menjadi peran penting dalam kehidupan berbangsa kan. Nah, selain itu, Mang, mungkin di OPD, Mang. Di OPD kami kasih penghargaan. Di OPD sudah itu memang ASN-nya kami kasih juga. Ya memang punya prestasi. Iya, dari kesehatan ada dokter terbaik, ada perawat terbaik, ada puskesmas terbaik gitu kan. Dari segala lini, dari aspek dari TNI, dari Polri, dari kejaksaan terbaik gitu kan. Jadi Iwo tidak ada kesan cuma macam ngeritik. Jadi fair kami nah. Yang baik kata yang baik kata baik. Kami kasih penghargaan itu. Memang dia kayak Pak Andri Setiawan, memang dia terpilih sebagai jaksa terbaik di desa. Di desa ada kepala desa terbaik, ada desa terbaik itu kan. Ada mitra pers, ada sahabat pers. Alhamdulillah banyak juga. Iya, kemarin ada dari seluruh Kabupaten Pali ada sekitar kalau salah ada 55, Bang. 60. Iya, 60. Ada juga perusahaan yang memang sama ini Bupati Pali, kegiatan-kegiatan organisasi kan kami ini kan dari mana Bang dana dari bantuan dana yang tidak mengikat kira-kira itu. Dana hibah kami ada kira-kira. Nah, dengan cara itulah. Tapi alhamdulillah acara kemarin sukses, terlaksana dengan baik. Kami cuma nyampe ke pesan kepada yang terpilih
menerima penghargaan tetap dipertahankan gitu kan. Tetap dipertahankan, juga memotivasi kepada seluruh masyarakat Bali berprestasi lah. 2023 lagi insya Allah Lebih kalian lagi ya, iya gimana? kami akan berikan penghargaan. Lupa mengai. Pokoknya Bang, kapan uang memang punya dedikasi bantu pers, Ya. kami juga harus ini ya. Nah, yang terkait dengan pesan dan pesan tadi, jadi gini Bang, aku ngutip dari ketua umum kami ya, bahwa Iwo itu bukan sekedar ini apa dia kumpulan wartawan online belaka. Jadi memang ini apa dia anggota Iwo itu memang pelaku kebudayaan dan kemanusiaan. Jadi jurnalis itu, wartawan itu memang harus punya kesadaran dia. Punya kesadaran dari apa yang dia tulis, dari apa yang dia share itu akan berdampak baik dalam mewujudkan peradaban dan kemanusiaan. Itu sejatinya ini apa dia visi dan misi kami lah. Sudah itu jadi wartawan itu Mang Heri harus punya keberanian. Tapi bukan untuk nakut-nakuti. Aman jadi wartawan penakut, usah jadi wartawan. Tapi jangan dijadikan untuk nakut-nakuti wong. Seolah-olah itu ini misalkan ini polisi. Jadi wartawan, makanya kita melawan. Ini wartawan itu pasti melawan. Iya. Aku tahu. Iya. Supaya aku tahu kan melawan. Nggak, maksudnya harus punya beranian kayak gini. Mewawancarai misalkan bupati beda, dia tidak sanggup, tidak baca. Bukannya melawan dalam artian gitu, ini bukan. Artinya memang harus punya mental. Mental. Iya, harus punya mental. Mental juang lah. Iya, mental juang. Siapa video pokoknya kena wawancara. Iya. Nah, yang terpenting itu Mang, jadi wartawan itu memang selain daripada memang punya keberanian, jadi beradab, termasuk manusia juga wartawan. Artinya beretika lah ya. Iya, beradab. Sesuai dengan juga kan ada kode etiknya. Iya. ADART-nya. Nah, kalau kita menjalankan sesuai dengan kode etik, Iya. ADART-nya, ya mudah-mudahan beradab. Iya. Itu. Kalau di luar situ sudah tidak beradab lagi artinya. Iya. Lah sudah gawat kalau tidak beradab. Jadinya jadi wartawan yang tidak profesional itu. Iya. Jadi mungkin itu Bang Efran. Terakhir Bang, ada lagi. Nah, Ada lagi. Bang Efran, ya, kira-kira. Ini untuk pemirsa ya, penonton Mang Heri, masyarakat Bali khususnya dan sekitarnya ya. Jadi jangan pernah percaya dengan apa yang disampaikan di internet. Jangan pernah percaya. Mang Efran ulang lagi, jangan pernah percaya dengan apa yang disampaikan di internet, karena itu belum tentu benar. Jadi disaring dulu, karena sekarang memang banyak oknum yang tidak bertanggung jawab menyebarkan berita hoax, baik itu di berita online, di media online, di media sosial. Jadi memang kita harus bijak menyikapi. Kita saring dulu benernya apa tidak. Kalau memang tidak tahu, tanya dengan kami. Kira-kira itu nah. Kira-kira. Oke. Jadi intinya ya apa yang kita lihat di internet tuh jangan langsung ditelan bola-bola. Iya. Tidak, ujung Mang Efran tuh babala dengan Mang Heri. Iya. Pokoknya babala dalam podcast. Iya. Bukan bola sebenarnya. Kan judulnya mah ini Mang, diduga Ketua Iwo Bali memukul Mang Heri. Mang Heri. Kan diduga. Nah, Iya. masyarakat ini kan banyak cuman baca judul. Tidak ngerisi. Iyo, diduga Ketua Iwo Bali selewengkan dana apa itu kan? Bla bla bla. Iyo, pas puluh akun beli motor, Mang. Oh, jiwung. Iyo, Pantes. padahal diduga itu. Nah, masyarakat cenderung baca judul be. Dia, Mang. Ya, jadinya artinya masyarakat juga kan harus bijak. Iya, Cari kebenaran juga. cari kebenaran dulu. Mang Efran diduga ini. Bedanya di kawasan Iya. Mang Efran. Bila perlu dengan Mang Efran nian. Iya. Mang Efran, Mama sore, Mama malam. Mang Efran aku bertanya, ada? Iya. Apa dunia ini? Iya. Kami tak lemah, nyok Mang Efran tuh beli mobil baru. Iya. Oi, Mance, maaf nian. Oh. Iya. Mobil baru tuh, baru jual kebun. Iya. Salah artinya ini kan. Iya. Biasa manusia. Iya, Kalau iya. jual kebun, kata uang. Tadi Iya. ditanya dulu, lebih baik tanya dengan bersangkutan.
Benar, jadi cari sumber yang sebenarnya. Iya. Nama itu juga mungkin di pemerintahan, kan. Iya. Menanya soal gawean gedung tak jadi PU, itu Iya. kan. Jangan sepH. Iya. Jawaban mengepan dulu tahu, jangan sepH, Iya. 2 PH. Mungkin Iya. ini Bang Efran. Iya. Terima kasih banyak, bincang-bincang udah cukup lama. Mamang Bibi, menit tadi Mamang Bibi ngomong lama, minum lagi lu. Komen ida, subscribe ida, like ida juga. Oh iya bang, Nah. jadi perlu aku sampaikan juga ya, negas ke omongan Mang Heri tadi. Kalau memang ada masyarakat Pali dan sekitarnya, pemirsa Mang Heri, tulis di kolom komentar. Nah. Ya kaki aku bisa juga ini memberikan ini apa dia? Apa dia ceritanya? Iya, apa yang Komennya. ditanya ke kami. Komen mangkonyo. Kaki aku menjawab kira-kira Nah. itu. Tapi terkait dengan kerja jurnalistik, lebih dari itu aku Pakai tugas masing-masing. Iya. Kira, iya. Jangan lupa komen, like, subscribe dan komentarnya di kolom komentar. Oke. Alhamdulillah. Jadi demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.